hasil dari bahan kanvas ini kurang bagus, kita biarkan di alam. Mengalami pembentukan atau pengawatan. Jadi yang trik saya dalam membuat bonsai dengan berapa Pak Simon? Kali ini 100. Bagus sekali ya, harganya 5 juta. Oke sebelum saya ketemu lagi di channel Bonsai Made in Bali, dan kali ini saya akan melakukan proses pembuatan bonsai tahap pertama dan tahap kedua. Jadi bagaimana tahap pertama dan kedua kita dalam membuat bonsai, tetap saksikan video ini. Sebelum kita melakukan proses pembuatan dari bonsai tahap pertama dan kedua, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu bonsai. Mungkin saya banyak tanya dari narasumber-narasumber yang sudah pengalaman dalam bidang bonsai. Jadi bonsai itu adalah miniatur dari sebuah pohon di alam, pohon yang besar di alam. Dan dalam pembuatan bonsai juga kita harus mengacu pada pohon di alam ya. Jadi kita harus meniru gaya dan bentuk pohon yang di alam. Kita buat senatural mungkin seperti di alamnya. Dan jadi pohon yang besar di alam kita tanam di atas pot dan kita buat miniaturnya. Jadi kurang lebih seperti itulah pengertian dari bonsai dari sudut pandang saya. Dan lanjut kita ke pembuatan bonsai tahap awal ya, atau tahap pertama. Yang pertama ya kita mencari bahan atau mencari bakalan bonsai. Kita bisa mendongkel bonsai, kita bisa mencarinya di alam dengan cara mendongkel, kita bisa melakukan dengan stek batang, kita bisa melakukan dengan biji, dari biji kita tanam seperti pohon asam Jawa, kita bibit ya dari biji, seperti juga jeruk kingkit. Kita juga bisa melakukan beberapa pohon, kita bisa lakukan stek batang. Nanti saya akan menjelaskan beberapa pohonnya, saya punya di belakang saya. Nanti saya akan jelaskan bahan import sampai juga dengan bahan dari lokal ya. Kemudian kita juga bisa melakukan cangkok. Itu tahap pertama ya dalam pembuatan bonsai, yaitu kita mencari bahan. Sobat bonsai, jadi ada beberapa jenis tanaman yang bisa kita lakukan stek batang, yaitu kita potong beberapa cabang, kita tancapkan dan tumbuh. Namun tidak semua tanaman bisa kita lakukan stek batang. Jadi kalau tidak bisa kita lakukan stek batang, kita bisa melakukan dengan cangkok. Jadi cara ini sangat mudah ya, atau cara gratis ya. Kita punya bahan, kita potong, atau kita stek, kita tancapkan, kita tanam. Nanti sobat bonsai bisa pilih-pilih bahan apa yang sobat bonsai sukai. Dan nanti saya akan jelaskan. Saya punya beberapa bibit yang saya lakukan dengan cara stek batang, dan juga ada beberapa yang hasil cangkokan. Dan untuk tahap yang kedua ya dalam pembuatan bonsai, itu kita membuat gerak dasar, yaitu membuat alur ya, alur batang. Jadi pembuat bonsai setelah kita melakukan tahap pertama, kita melakukan tahap kedua, yaitu melakukan pembentukan, yaitu pembentukan alur batang. Dan sebelum lanjut, saya akan menjelaskan jenis-jenis tanaman yang bisa kita lakukan dengan stek batang ya. Jadi banyak jenis tanaman import yang bisa kita budidaya di rumah. Seperti contohnya di belakang saya ini, saya akan jelaskan satu persatu. Jadi langsung saja ke proses pembuatan bonsai ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita mencari bahan atau bakalan dengan cara, yang pertama saya lakukan cara stek batang ya, seperti yang saya lakukan seperti ini. Ini adalah bahan dari sancang. Jadi sancang ini untuk di alam kita tidak ada ya, karena sancang ini adalah tanaman import. Sahabat bonsai banyak yang sudah menggabungkan tanaman ini, yaitu dengan cara menggabungkan wahong laut atau wahong gunung dengan sancang. Jadi kita cari di alam bonggol dari wahong gunung atau wahong laut yang bentuknya bagus dan ukurannya besar, kemudian kita ukulasi menggunakan sancang seperti ini. Jadi sahabat bonsai bisa lihat ya, ini daun dari sancang. Sancang ini mirip sekali dengan wahong ya. Jadi perbedaannya mungkin sedikit di percabangan ya, dan juga di karakter batang. Jadi untuk wahong percabangannya kurang rapat ya. Jadi dalam pembentukan bonsai sangat susah ya, karena percabangannya kurang rapat. Namun untuk sancang, pertumbuhan dari cabangnya sangat rapat, jadi sangat bagus ya jika tanaman ini digabungkan. Ini adalah contoh dari sancang. Saya bisa lihat ya, ini adalah dari tanaman sancang. Jadi karakter daunnya ya bisa lihat lumayan tebal, bentuknya opal ya. Ada tulang daun yang menyirip seperti ini. Ini adalah sancang. Jadi sancang itu tidak ada di alam kita. Jadi ini adalah tanaman import yang sudah banyak dikembangkan di Indonesia. Dan ini adalah wahong gunung ya. Ini wahong gunung ini biasa diokulasi dengan sancang. Jadi ini dia daun dari wahong gunung.
berbeda ya. Jadi untuk daun wahong gunung seperti ini, bentuknya juga oval namun sedikit lancip dan ada geriginya seperti ini. Ini adalah wahong gunung ya. Ini wahong gunung. Nah, seperti ini. Dan bahasa Balinya biasa disebut dengan bulun bawang ya untuk wahong gunung. Bisa lihat ini karakter dari batangnya ya. Nah, bisa lihat ini karakter batang dari wahong gunung. Jadi tanaman ini sering digabungkan ya, karena untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal dalam pembuatan bonsai. Dan sahabat bonsai, yang ini adalah bahan dari wahong laut ya sahabat bonsai. Jadi ini dia wahong laut. Nah, kalau wahong ini daunnya juga, wahong laut ini juga bentuk oval ya, namun ada sedikit lancip dan ada di ujung-ujungnya ini ada gerigi, daunnya tipis seperti ini ya. Nah, ini dia wahong laut ya. Dan wahong laut ini sangat efektif ya jika kita gabungkan dengan sancang. Jadi kita cari bonggolnya di alam kita seperti ini, yang besar, yang bentuknya bagus, kemudian kita okulasi menggunakan sancang. Dan untuk bahan yang kedua adalah bahan dari anting putri ya. Jadi untuk tanaman anting putri adalah tanaman lokal ya, asli Indonesia. Namun di Bali saya belum menemukan ya. Yang saya temukan adalah Menthaus. Menthaus itu mirip dengan anting putri dari segi daun ya, dari segi daun juga batang. Namun yang berbeda adalah dari karakter percabangan ya. Jadi untuk Menthaus percabangannya sangat jarang, berbeda dengan anting putri ya. Anting putri itu sangat bagus percabangannya. Anting putri itu sangat rapat, jadi sangat bagus sekali untuk dijadikan bonsai. Anting putri ini juga sering digabungkan dengan Menthaus. Jadi kita ambil bonggolnya di alam yang besar ya. Untuk Menthaus kita bisa mencari bahannya yang besar-besar di alam dan bagus. Kemudian kita okulasi menggunakan anting putri. Dan keunikan dari anting putri ini adalah bisa berbunga dan bunganya nanti turun ya, berwarna putih. Itu sangat bagus sekali. Jadi itu keunikan dari anting putri juga. Selain juga perakarannya sangat cepat ya pertumbuhannya, dan juga dari segi batangnya juga cepat pertumbuhannya. Dan anting putri ini sangat bagus sekali untuk dijadikan bonsai. Namun untuk mendapatkan bahan yang besar atau yang bagus dari anting putri sangat mahal ya harganya di pasaran. Jadi saya melakukan stek ya, stek batang yang ukuran kecil, stek batang ya. Jadi saya punya anting putri, saya stek batangnya sedikit yang kecil, saya tancapkan, kemudian tumbuh ya. Dan hasilnya sudah sebesar ini ya, baru 6 bulan sudah besar sekali. Dan saya sudah program akar, nanti saya akan lihat bagaimana program akarnya. Saya untuk gaya tegak ya, kita berusaha untuk mendapatkan akar yang menyebar atau keliling ya. Ciri daun ya sahabat bonsai, ini dia daun dari anting putri. Nah, daunnya ini runcing ya, melancip seperti ini. Tulang daunnya ini menyirip, berwarna hijau, dan warna hijau muda dari daun yang muda ya. Daun yang tua akan berwarna hijau gelap seperti ini. Ini dia daun dari anting putri. Jadi sahabat bonsai seperti ini contohnya ya. Ini saya tancapkan stek ya, stek batang atau tunas yang kecil atau batang yang kecil dari anting putri ini saya tancapkan saja. Dan untuk media saya hanya menggunakan pasir sungai saja, namun selalu basah ya, selalu saya siram, dan saya tempatkan di tempat yang teduh, yang lembab. Dan ini juga ya, ini bahan dari anting putri yang saya stek batang, saya pangkas kemarin daripada dibuang, jadi saya tanam saja. Dan ini sudah hidup ya. Dan untuk tanaman berikutnya adalah tanaman dari Sakura Micro ya. Jadi kita bisa lakukan stek batang ya, seperti ini contohnya. Ini adalah Sakura Micro. Dan untuk media kita bisa menggunakan pasir sungai, kompos, dan juga kita campur dengan pasir malang juga boleh. Saya bisa lihat ya, ini ya bunga dari Sakura Micro. Jadi keunikan dari Sakura Micro itu adalah memiliki bunga, namun ini tanamannya adalah tanaman import ya. Jadi untuk di alam kita belum ada. Jadi Sakura Micro ini biasanya diokulasi dengan krakas ya. Jadi saya akan jelaskan bagaimana bentuk dari krakas ya. Jadi untuk daun dari Sakura Micro seperti ini, bentuknya lancip seperti ini, kecil-kecil. Ciri khasnya seperti ini ya, ada bunganya sangat bagus sekali. Ini adalah Sakura Micro. Jadi Sakura Micro itu sering diokulasi dengan krakas ya. Jadi krakas ini sangat unik ya, bisa disambung dengan Sakura Micro, Sianchi, juga bisa disambung dengan Myrten ya. Dan seperti ini contohnya, ini adalah krakas yang disambung dengan Sakura Micro. Dan sahabat bonsai, untuk bahan berikutnya yang bisa kita lakukan stek batang adalah bahan dari bougainville ya. Namun ini bougainville Singapura. Jadi bougainville Singapura ini sangat bagus ya. Jadi bougainville Singapura ini percabangannya sangat rapat, daunnya mudah sekali dikecilkan. Jadi sangat bagus untuk dijadikan bonsai. Tanaman ini bisa kita lakukan stek batang. Dan juga tanaman ini biasanya ini adalah tanaman import ya. Jadi tidak ada di alam kita, namun sudah dibudidayakan di Indonesia. Dan ini beberapa cabang ya.
yang saya potong, kemudian saya tanam, saya tancapkan dan hidup ya. Jadi ini untuk media saya menggunakan kompos campur pasir ya, pasir sungai atau pasir Malang bisa kita gunakan. Yang penting media tetap lembab ya, atau tetap basah seperti ini. Rajin nyiram dan kita taruh di tempat yang lembab atau terhindar dari sinar matahari untuk sementara waktu. Jika sudah hidup baru kita keluarkan dan kita taruh di tempat yang terkena sinar matahari. Jadi untuk bougainville Singapura ini sahabat bonsai pasti tahu ya, daun dari bougainville seperti ini. Bulat ada runcing sedikit di ujungnya, ada durinya ya sahabat bonsai. Jadi untuk bougainville Singapura juga ada durinya sama seperti bougainville biasa. Dan kita mulai budidaya bougainville ini dengan cara stek batang bisa kita lakukan. Dan untuk mendapatkan bahan yang bagus, yang besar ya, di pasaran sangat mahal sekali. Kita mulai saja dengan budidaya, jadi dengan tanpa biaya kita bisa memiliki bahan dari bougainville Singapura ini. Kita bisa memperbanyak dari bahan bougainville Singapura ini. Seperti ini contohnya, dan ini sengaja saya buat kecil, saya akan buat mame. Jadi sahabat bonsai jika ingin mendapatkan batang yang besar, kita taruh di tanah ya, atau di ground dulu. Kemudian kita los, kita biarkan, nanti kita tunggu, nanti akan cepat besar ya. Namun yang ini saya taruh di pot saja untuk mendapatkan bahan yang kecil ya. Saya sengaja untuk membuat bahan dari mame. Bahan ini untuk mame ya, untuk bonsai yang berukuran kecil. Dan untuk bahan yang berikutnya adalah bahan dari waru ya. Jadi waru ini sangat sahabat bonsai pasti tahu ya, karena melimpah sekali di alam kita. Namun ini adalah waru import ya, jadi tidak ada di alam kita. Ini waru import. Ciri-ciri dari waru importnya daunnya mengkilap dan lebih tebal seperti ini. Berbeda dengan waru lokal ya. Jadi untuk waru masih banyak di alam kita. Jadi ini saya dapat dari teman ya, saya bibit dulu, saya tumbuhkan. Nah seperti ini. Nah, dan untuk waru sangat mudah hidupnya, jadi kita bisa lakukan stek batang ya. Kalau saya, jadi untuk media dari waru kita bisa menggunakan pasir, campur kompos juga bisa. Dan waru ini sangat mudah hidupnya. Nah ini dia ya, ciri-ciri dari waru ya, dapat saya pasti tahu. Yang paling jelas ya untuk melihatnya ya, daunnya ini berbentuk hati. Nah berbeda dengan waru lokal ya, jadi sahabat saya juga memiliki waru lokal. Jadi untuk daunnya tipis ya, dan juga kurang mengkilap, daunnya lebih kusam ya, seperti ini. Itu perbedaannya waru lokal dengan waru impor. Nah yang kemudian saya juga punya waru varigata ya. Jadi waru varigata ini sangat unik ya, warna daunnya 3 warna, yaitu tricolor, bisa berwarna putih, merah, dan juga hijau. Ini adalah waru varigata ya, dan ini hasil dari okulasi. Saya menggunakan waru lokal yang okulasi dengan waru varigata seperti ini contohnya. Jadi waru lokal banyak diokulasi dengan menggunakan waru import agar mendapatkan hasil yang maksimal dan harganya lebih mahal. Jadi sebelumnya dalam pembuatan bonsai tahap awal ya, jadi kita perlu melakukan program ya. Program awal itu sangat penting, dari ukuran kecil sudah kita program. Jadi yang pertama kita buat alur batangnya, juga kita buat program akarnya, yaitu jika kita ingin mendapatkan bonsai dengan gaya tegak, berliku atau tegak lurus, kita harus mendapatkan akar yang keliling, yang menyebar dan ukurannya yang hampir sama. Jadi dengan cara program di awal kita akan mendapatkan bonsai yang stabil dan bagus.